Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 3 Juni guys. Indah Juni, bentar lagi Idul Adha teman-teman ya. Kurban. Nah oke guys, ini IHSG udah mulai koreksi ya. Memang sesuai dengan yang kita bahas kemarin ya. Ini kan udah melandai kayak gini guys. Ini sama kayak di ini ya, di sini teman-teman. Tuh lihat ya, ini udah naik, terus dia bentuk kayak gitu, kayak berat gitu ya, bikin sideways atas, terus dia koreksi kayak gitu. Dan ini juga sama, dikoreksi gitu. Ini juga sama seperti itu. Ini juga sama guys, sama udah mulai bentuk pancing kayak gitu, koreksi. Nah, kira-kira sampai mana nih untuk IHSG? Nah, di sini nih ada gap ya IHSG teman-teman di sini nih. Nah, di sekitar ini. Ya mungkin nutup dulu lah ke sini. Jadi target penurunan IHSG mungkin sekitaran ini lah 68 lah, 68 69 lah. Nah, kalau ke sini nih udah enak nih. Banyak saham-saham yang koreksi dan menarik buat di swing kalau IHSG beneran ke sini. Apakah akan terjadi? Nah, kita lihat dari broker saham guys. Nah, di sini broker sahamnya AC-nya keluar 2T, tapi ini di pasar nego ya guys ya. Di sini itu yang sorry bentar. Di sini Tops Broker. Nah, di sini guys. Nah, ini apa nih yang apa namanya? Oh, yang IF nih, Samuel nih guys yang jualan nih, kita lihat. Dia ngejual saham apa, teman-teman? Bentar. Oh, di Aman ya. Dia ada transaksi di Aman Mineral, teman-teman. Di sini ya. Mungkin ini ya yang menyebabkan asingnya itu kelihatannya keluar banyak kayak gitu. Oke ya, tapi kalau gitu ya tetap aja ini asingnya net sell, jadi ya mungkin akan koreksi dulu. Saya berharap turun lagi lah. Kalau turun segini ini masih tanggung teman-teman ya. Kita tunggu sampai ke 68 gitu. Nah, kalau 68 ini banyak banget saham yang diskon dan kita akan mulai swing lagi. Kayak gitu guys ya. Oke, kita akan bahas 6 saham tentunya ya. Dan 33 ya. Oke, yang pertama kita bahas Antam lagi guys. Nah, Antam ini udah kita bahas tiap hari dan masih naik terus. Nah, ini pertanyaannya apakah masih akan naik lagi ya gitu ya teman-teman ya. Karena Antam memang kita udah ambil dari bawah teman-teman ya, waktu itu di STS rekomendasi bulan April ya, awal Mei, Maret apa April ya. Pokoknya udah 50%-an lah untuk si Antam nih guys. Udah lumayan kayak gitu ya. Di sini masih naik terus. Nah, apakah ini naik lagi karena resistnya jebol guys. Lihat resist di yang kita buat di 3250. Ini tembus hari ini teman-teman. Ya, tembus ya. Nih. Jebol resistnya tuh lihat. Nah, berarti resist berikutnya di mana nih kalau ini tembus? Nah, di sini guys. Nih. Tak zoom. 50 lah bisa lah. 3450 lah. Nah, kayak gitu guys. 3450 teman-teman ya. Wow, resist, the last resist guys. Ini last resist. Jadi resist Antam berikutnya yaitu di 3450. Ini the last guys. Kalau misalnya Antam ini tembus 3500 mungkin nantinya, berarti Antam ini all time high teman-teman sepanjang sejarah guys. Nah, sepanjang sejarah teman-teman. Karena belum pernah ya Antam ke situ. Oh, udah pernah teman-teman. Tahun 2008. Wow. Waduh. Sorry guys, saya nggak tahu. Tahun 2008 saya belum pernah. Tahun 2008 saya belum di saham ya. 2008 cok, masih sekolah cok, SD apa SMP gua. Nah, di sini teman-teman. Ternyata pernah ya ke harga 4000 di tahun 2007-2008. Tapi ini kita udah lama banget ya. Nah, berarti kita yang terdekat aja nih tahun 2021 ini pernah ke 3450. Nah, kalau ya berarti akan ngeretes ya namanya itu, ngeretes lagi resist di 3450 dulu guys, baru nanti ke resist di tahun 2008 lah, udah lama banget ya. Nah, coba kita lihat teman-teman untuk Antam ya. Wow, luar biasa naik 3320 guys. Dan di sini AC-nya masih masuk lagi guys. Di sini saat IHSG itu net sell 2T gitu ya. Di sini Antam masih dibeli asing 100 miliar guys. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 1 Mei guys, di sini memang asing udah masuk 2,7 T. Banyak banget asing masuk guys. Dan tapi teman-teman perlu perhatikan di sini. Asingnya udah gapnya udah mulai tinggi. Kalau teman-teman di sini asingnya itu AVG-nya sekitaran 27 guys. Kalau di apa namanya bulan Mei. Nah, tapi kita coba lihat di sini dari
Maret lah, awal Maret ya. Kita lihat dari awal Maret berapa AVG asing ya. Kita lihat teman-teman. Nah, ternyata AVG asing tuh di kisaran 2,3. 2300, 2400. Yes, itu adalah AVG asing. Nah, AVG asing dari semenjak akumulasi, AVG mereka tuh di sini, teman-teman. Nah. Oke. Nah, di situ ya. Ini kita kasih garis teman-teman di sini. Oh. Di sini, guys. Kuning ya. Nah, sekarang asingnya itu udah floating gain berapa tuh? AVG mereka 2400. Ya bener ya, karena mereka tuh akumulasi dari sini. Mereka akumulasi dari bawah sampai ke atas. Tentu aja AVG mereka di tengah. Paham ya di sini ya? Berarti AVG mereka di sini, guys. Nah, suatu saat nanti, misalnya Antam ini koreksi, target penurunannya itu ke 2400, guys. Kayak gitu ya. Jadi kita tahu. Tapi kalau kita lihat asingnya masih akum, berarti masih dia pengen naikin lagi biar dia bisa jualan, guys. Jadi masih bisalah kita trading lah sampai ke resist terakhir nih di 3450. Teman-teman, semoga Antam bisa tembus ke 3450 untuk besok, guys. Oke, lanjut saham yang berikutnya, guys. Itu saham dari IRA, guys. Nah, IRA. Nah, ini isu COVID ya. Isu COVID ya. COVID. Nah, ini COVID ya. Ini baru berita 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu. Ini barusan lah berita COVID nih. COVID naik lagi. Kopet naik lagi. Bentar lagi divaksin. Kenapa? Bentar lagi lo divaksin TBC, guys. Kemarin kita dikasih vaksin COVID berapa kali tuh? 2 kali apa 3 kali ya? Saya lupa. Nah, pasti ini dikasih TBC nih, vaksin TBC dari Bill Gates nih. Gila emang Indonesia ya. Rakyatnya dijadiin bisnis. Oke ya, COVID naik lagi dan udahlah, COVID naik lagi itu bukan urusan kita gitu ya. Dan kita ngurusin ke sahamnya aja. Nah, sahamnya adalah saham dari kesehatan tentunya, yaitu Itama Anuraya, salah satunya yaitu IRA. Nah, waktu itu COVID-nya meledak, guys. Ini lihat IRA sampai ke 4000. Mantap ya. Nah, ini udah mulai naik si IRA, kita lihat. Oh, naik 19%. Kita lihat. Tuh ya. Di sini asingnya masuk ya di saham IRA, guys. Padahal jarang-jarang lo IRA di akum asing ya. Di sini IRA profitnya naik ya lumayan, teman-teman. Untuk valuasi ini juga standar, nggak mahal, nggak murah, juga standar. Dan di sini ada BQ ODKK nih, bagus untuk broker saham nya. Besok harusnya sih masih bisa naik untuk si IRA. Karena beritanya juga masih viral ya. Nah, targetnya kayak gini, guys, di sini. Nah, di sini 5. Ya, sekitar 560 lah kurang lebih lah. Semoga aja si IRA bisa lah ke harga itu. Nah, kalau ini tembus baru ke sini, guys, tuh. Ya. 645 seperti itu, guys, untuk si IRA. Oke ya, itu untuk IRA, guys ya. Semoga aja besok COVID-nya masih naik ya. Biar bisa cuan, guys. Oke, lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Harta, guys. Nah, Harta ini sama Antam ya. Itu yang berhubungan dengan emas. Nah, di sini kalau Harta ini dia perhiasan ya, dia nggak nambang. Kalau Antam kan nambang. Jadi teman-teman ada yang nanya nih, Harta sama Antam tuh bedanya apa sih, Bang? Sama-sama emas gitu. Memang sama. Kalau Antam itu dia nambang, terus dia bentuk emas batang ya. Nah, kalau Harta itu dia beli emas batang, dilebur ya, terus dijadiin perhiasan kayak gitu. Nah, jadi ini Harta ini perhiasan, guys. Kalau si Antam tuh emas batang dan nambangnya seperti itu. Ini juga sama, tetap aja ya, walaupun perhiasan, walaupun emas batang kayak gitu. Kalau harga emas dunia naik ya tetap aja sentimen positif kayak gitu. Kita lihat sini untuk Harta. Oke, asingnya masuk, teman-teman, tipis-tipis ada CPGRMG. Nah, kita lihat di sini untuk fundamental Harta ini bagus ya. Profitnya naik dan ini cenderung masih murah untuk si harga sahamnya, teman-teman. Pairnya 4, hampir 5 ya pairnya. Murah banget, guys, pairnya cuma 5 ya. Untuk pro-nya 22% dengan PBV 1 kali. Ini mercy harga bajai kata Pak Lo Keng Hong gitu. Nah, harusnya besok masih naik lah kalau harga emas naik ya. Targetnya ke 670 lah, semoga aja, guys ya. 660 sampai 670 lah untuk si Harta, mungkin di sekitaran ini untuk targetnya. Oke, kita lanjut part 2, teman-teman ya.